Halo, apa kabar semuanya? Pelajaran kita pada hari ini adalah Maria teladan umat beriman. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah itu senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang dengan berbagai cara. Nah, tawaran keselamatan yang diberikan Allah menuntut manusia untuk menanggapinya dalam ketaatan yang beriman. Yang berarti orang beriman Kristiani. Lalu, siapakah orang yang dimaksud itu? Apakah kalian tahu? Ya, mereka adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya sendiri. Kira-kira siapa? Artinya berarti bahwa seluruh hidupnya dan semua pergerakan yang dilakukan selalu diwarnai dengan iman Kristiani, yakni imannya kepada Yesus Kristus. Lalu pada kesempatan kita pada hari ini, kita mau meneladani tokoh orang yang beriman Kristiani. Iman Kristianinya itu sejati, ya, dialah Bunda Maria. Seperti pada subjudul kita, Maria teladan umat beriman. Nah, peranan apa saja sih yang pernah dilakukan atau dijalani oleh Bunda Maria kepada Yesus? Ataukah Bunda Maria tidak mempunyai peran? Tentu saja peran Bunda Maria itu ada dan banyak kepada Yesus untuk meneladani imannya Bunda Maria terhadap Yesus. Dari awal peran Bunda Maria, yang pertama Bunda Maria mengandung. Yang kedua, Bunda Maria merawat Yesus hingga akhirnya Bunda Maria mengikuti Yesus hingga Yesus wafat. Yang ketiga, Yesus merubah air menjadi anggur. Mengapa Bunda Maria ikut serta? Karena Bunda Maria yang meminta Yesus untuk merubah air menjadi anggur. Karena anggur di tempat pesta itu habis. Nah, yang keempat, Bunda Maria setia mengikuti jalan salib Yesus. Nah, itulah teladan dari Bunda Maria kepada imannya mengikuti Yesus Kristus. Nah, dari peran Bunda Maria yang sudah saya sebutkan tadi, apa dari anak-anak mendapatkan peran Bunda Maria juga di dalam kehidupan kalian sendiri? Ya, tentu saja. Teladan hidup Bunda Maria kepada kita yang bisa kita petik. Yang pertama, saat Bunda Maria menerima Yesus, Bunda Maria mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Nah, di sini Bunda Maria itu berserah kepada kehendaknya Allah. Apa yang diputuskan oleh Allah, Bunda Maria akan menerimanya dan akan menjalankannya. Lalu yang kedua, kedewasaan dan kerendahan hati Bunda Maria saat mengalami hal yang tidak mengenakan. Dengan cara Bunda Maria menyimpannya di dalam hatinya, tidak menunjukkan emosinya. Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa Bunda Maria ini selalu menahan emosinya, di saat Bunda Maria dan Santo Yosef itu sedang mencari Yesus, yang dimana Yesus ini tidak pulang ke rumah. Dan ternyata Bunda Maria dan Yosef ini menemukan Yesus di bait Allah. Lalu Bunda Maria bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau di sini?" Atau "Mengapa kamu di sini?" Lalu Yesus menjawab seperti ini, "Bukankah saya harus di sini?" Nah, dengan begitu sabarnya Bunda Maria tetap menerima. Itu kalau kita bayangkan Bunda Maria itu adalah orang tua kita ya. Ditanya nih, "Kok kamu di sini?" Kita jawab, "Bukankah saya harus di sini?" Lalu respon orang tua kita kepada kita pasti selalu gini, "Ya sudah, tidak usah pulang lagi ke rumah." Tetapi berbeda dengan Bunda Maria. Bunda Maria tetap sabar dan menyimpannya di dalam hati. Nah, yang ketiga, kesetiaan Maria kepada Yesus. Bunda Maria itu hatinya hancur, sedih. Namun,
Bunda Maria tetap mendampingi Yesus. Mengapa Bunda Maria itu hatinya hancur, sedih? Ya, Bunda Maria itu melihat sendiri sengsaranya Yesus. Bunda Maria melihat Yesus disiksa. Bunda Maria melihat Yesus disalib hingga akhirnya Yesus wafat. Tetapi Bunda Maria itu tetap tabah dan setia mengikuti Yesus hingga di perhentian terakhir dan akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Yang keempat, ketabahan Bunda Maria ketika menghadapi peristiwa dan sengsara Yesus. Nah, Bunda Maria ini tidak menangis, tetapi ia tabah. Ia tabah dan ia menerima apa yang terjadi. Ia menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dengan teladan ini, semoga kita tetap tabah dalam menghadapi cobaan. Dan kita juga tetap setia dalam mengikuti Tuhan Yesus seperti halnya Bunda Maria. Nah, Bunda Maria itu adalah hamba Tuhan yang melaksanakan dan mendengarkan sabda Allah. Oleh karena ini juga, makanya gereja itu melalui Konsili Vatikan II mendorong semua putra gereja supaya mereka dengan rela hati mendukung kebaktian kepada Bunda Maria, terutama dalam sifat religius. Juga supaya mereka sungguh menghargai praktek-praktek dan pengalaman bakti kepadanya yang sepanjang jalan telah dianjurkan oleh pemimpin gereja. Maka dari itu, sekarang ini sangat banyak sekali doa-doa untuk Bunda Maria, devosi untuk Bunda Maria. Yang paling sering kita dengar adalah Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu doa Salam Maria. Begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam meneladani Bunda Maria sebagai teladan umat beriman. Saya berharap kita semua bisa meneladani Bunda Maria dengan tetap tabah, dengan mengikuti Tuhan Yesus Kristus apapun itu cobaannya. Selamat siang, Tuhan memberkati.